Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nadia, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman semua. Saya Sifa Salsabila dengan NIM 17076230009 ingin menjelaskan bagaimana menggunakan pivot pada aplikasi Excel. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, di sini sudah ada data penjualan mobil. Nah, di sini ada soal. Soal pertama itu dia ingin tahu nih berapa sih stok yang terjual berdasarkan merek dan tipe serta berdasarkan areanya juga. Yang pertama datanya ini kita blok semua datanya dengan mencet Control All. Jadi semuanya sudah terblok. Setelah semuanya sudah terblok, kita klik sisipkan atau insert. Selanjutnya kita klik pivot table. Nah, karena saya ingin di lembar kerja ini aja, jadi saya klik lembar kerja yang ada. Lalu kita bebas pilih lokasinya mau di mana. Mungkin kalau saya maunya di bawah soal aja. Jadi saya klik di sini, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di soal yang pertama ini kita pengen tahu nih, stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya. Jadi mereknya kita masukkan ke baris, tipenya kita masukkan ke baris, kita masukkan sampai hijau seperti ini, lalu areanya kita masukkan ke kolom. Nah, karena kita pengen tahu stok yang terjual, kita masukkan stok terjual ke nilai. Untuk filter kita diamkan saja karena kita tidak butuh filter untuk soal yang pertama ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini identifikasi satu sudah selesai. Oke, jadi stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya itu total keseluruhannya ada 889. Lalu soal yang nomor 2, tampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya hanya pada bulan Februari aja. Jadi data yang ini kita klik lagi, kita Control All, jadi kita blok, kita klik sisipkan, kita klik pivot table, lalu kita klik lembar kerja yang ada, kita tulis, kita taruhnya di bawah kolom identifikasi satu aja, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Yang kedua itu kan dia minta berdasarkan merek, tipe, dan areanya. Jadi mereknya kita masukkan ke baris, tipenya kita masukkan ke baris juga, dan areanya kita masukkan ke kolom. Untuk nilainya itu stok yang terjual, karena dia pengen tahu stok terjualnya berapa, dan filternya kita masukkan bulan. Nah, semuanya jadi udah terisi. Nah, karena dia mintanya pada bulan Februari aja, jadi di semua ini kita ubah menjadi bulan Februari. Kita klik OK. Nah, jadi total penjualan pada keseluruhan pada bulan Februari ada 226. Kita tulis identifikasi 2. Oke, selanjutnya yang ketiga ini tampilan harga penjualan berdasarkan tipe dan areanya pada bulan April. Kita balik lagi ke data ini, kita Control All, sudah kita blok, kita sisipkan. Pivot table, lembar kerja yang ada, jangan sampai salah. Nah, kita tulis di bawah identifikasi 2, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukin deh eh, berdasarkan tipe dan areanya. Tipenya di baris, areanya di kolom, penjualannya kita masukkan ke nilai. Seperti ini. Yang filter kita isi dengan bulan, karena dia pengen bulan April. Sudah semua, dan hasilnya seperti ini. Oke, ini kita ganti ke bulan April, karena dia mau bulan April aja. Hasilnya seperti ini. Kita tulis identifikasi 3. Oke. Selanjutnya, identifikasi 4, tampilkan harga modal berdasarkan tipe dan areanya pada bulan Januari. Kita balik lagi ke data, Control All, insert atau sisipkan, pivot table, lembar kerja yang ada. Kita jangan langsung pencet OK, tapi kita pilih dulu mau di mana lokasinya. Kita di sini, baru kita klik OK. Nah, yang 4 itu pengen tahu harga modal berdasarkan tipe dan areanya. Jadi tipenya kita masukkan ke baris, areanya kita masukkan ke kolam, dan harga modalnya kita masukkan ke nilai.
Untuk bulannya kita masukkan ke filter karena kita pengen tahu di bulan Januari aja. Oke, hasilnya seperti ini. Jangan lupa kita ubah ke bulan Januari aja. Klik oke. Dan hasilnya seperti ini. Ini kita tulis identifikasi 4. Identifikasi 4. Identifikasi 4. Oke. Dan yang terakhir, kita pengen tahu tampilan pajaknya, pajak kadaluarsanya berdasarkan merek, tipe, dan areanya pada bulan Januari aja. Balik lagi ke data. Selanjutnya yang kelima, sudah kita klik pivot table, lembar kerja yang ada, lalu kita klik di sini. Oke. Nah, yang kelima sudah. Yang kelima kita mencari tampilan pajak kadaluarsa berdasarkan merek, tipe, dan areanya. Mereknya kita masukin ke baris, tipenya kita masukkan juga ke baris, dan areanya kita masukkan ke kolom. Untuk baris dan kolom itu kalian sesuaikan aja, itu nggak ngaruh apa-apa. Yang penting filter dan nilainya itu harus sesuai. Di sini kita pengen tahu pajak kadaluarsanya berapa, jadi kita masukkan ke nilai dan bulannya kita masukkan ke filter. Nah, karena identifikasi 5 pada bulan Januari, kita ubah ke bulan Januari. Dari semua ini kita ubah ke Januari aja. Kita klik, oke. Kita tulis identifikasi 5. Oke, kita lebarkan dulu. Nah, jadi total keseluruhan eh, pajak kadaluarsanya itu pada bulan Januari ada 27. Nah, identifikasi 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah. Sesuai. Nah, oke. Mungkin itu saja cara pivot yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua.